Ibu Nur Hikmah Susna Junaidi MPD selaku dosen mata kuliah fisika sekolah pada pagi hari ini, dan yang saya sampaikan teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul pengelolaan laboratorium. Menurut Nur, laboratorium IPA adalah suatu organisasi dengan sistem kerjasama dari kelompok orang, barang, atau unit tertentu tentang laboratorium IPA. Untuk mencapai tujuan, laboratorium juga merupakan salah satu fasilitas yang harus dimiliki sekolah guna menunjang proses pembelajaran. Yang kedua, ada fungsi dan manfaat organisasi laboratorium. Fungsi dari organisasi laboratorium diantaranya yaitu yang pertama ada kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi. Yang ketiga ada kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Yang keempat ada kejelasan jalur hubungan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi. Kemudian ada manfaat dari organisasi laboratorium. Yang pertama ada organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan. Yang kedua ada organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada organisasi menawarkan karir. Yang keempat ada organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada struktur organisasi laboratorium. Ini adalah bentuk contoh struktur organisasi laboratorium tingkat universitas. Yang pertama ada kepala laboratorium umum. Yang kedua ada dosen pembimbing praktikum. Yang ketiga ada asisten laboratorium. Yang keempat ada praktikan. Yang kelima ada teknis. Kemudian ada contoh struktur organisasi laboratorium sekolah. Yang pertama ada, kita mulai dari kepala sekolah. Yang kedua ada wakasek kurikulum. Yang ketiga ada wakasek sarana dan prasarana. Yang keempat ada koordinator laboratorium sekolah. Yang kelima ada koordinator laboratorium IPA. Yang keenam ada guru mata pelajaran IPA. Dan yang ketujuh ada laboran. Yang kedelapan ada teknis. Kemudian ada administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium adalah kegiatan-kegiatan administrasi dalam rangka pelayanan laboratorium dalam kegiatan praktikum, praktik, penelitian, serta yang mencakup surat menyurat, mengarsipkan, mengadakan, memproses dan memprediksi, serta mendokumentasikan sarana dan prasarana, peralatan, bahan dan informasi penting yang relevan. Tujuan administrasi laboratorium adalah untuk memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium dengan cepat dan memuaskan. Administrasi laboratorium memiliki segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium, antara lain inventarisasi peralatan laboratorium yang ada, daftar kebutuhan alat bantu, alat tambahan, alat-alat yang dikembalikan. Kemudian ada keluar masuk surat menyurat, daftar pemakaian laboratorium sesuai jadwal kegiatan praktikum dan penelitian. Kemudian ada daftar inventaris bahan-bahan kimia dan non-kimia bahan-bahan gelas. Kemudian ada daftar inventaris alat-alat maabel lain. Selanjutnya ada sistem evaluasi dan pelaporan. Berikut ada beberapa manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan administrasi laboratorium, antara lain dapat memudahkan program pemeliharaan, dapat mencegah atau mengatasi penyalahgunaan, dapat menekan biaya operasi laboratorium sekecil mungkin, dapat meningkatkan kualitas kerja SDM, dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain, dapat menghindari duplikasi dan overlapping pengadaan alat dan bahan, dapat jumlah dan keterampilan teknis yang memadai, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna dari peserta didik, dapat menggunakan dan merawat alat-alat sebaik mungkin, dan dapat mengoptimalkan penggunaan laboratorium melalui mata pelajaran terkait. Kemudian ada jenis-jenis pengadministrasian laboratorium. Di antara yang pertama ada pengadministrasian bangunan atau ruangan laboratorium, misalnya ruangan praktikum, ruangan persiapan, ruangan penyiapan, greenhouse, dan yang lain-lain. Ada juga pengadministrasian fasilitas umum laboratorium. Fasilitas umum laboratorium adalah barang-barang yang merupakan perlengkapan laboratorium. Kemudian ada pengadministrasian alat laboratorium. Alat
diinformasikan yaitu nama-nama zat dalam bahasa Inggris, rumus kimia, massa molekul, kemurnian, konsentrasi, massa atau berat jenis, wujud, warna, pabrik, dan kode zat. Kemudian ada keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama ada perlengkapan saat berada di laboratorium. Yang pertama ada jas laboratorium, yang kedua masker, yang ketiga sarung tangan, yang keempat kacamata, yang kelima ada sepatu. Kemudian ada alat keselamatan kerja yang harus ada di laboratorium, antara lain yang pertama ada pemadam kebakaran, washer, water shower, kotak P3K, peralatan pembersih, obat-obatan, kapas, dan plaster pembalut. Selanjutnya ada tata tertib keselamatan kerja. Setiap praktikan harus memenuhi aturan-aturan yang ada di laboratorium. Pertama, ada dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat dan bahan yang ada di laboratorium tanpa seizin guru. Kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah praktikan. Selanjutnya, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Kemudian ada jangan melakukan eksperimen sebelum informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan pemakaiannya. Kemudian ada bertanyalah jika merasa ragu atau tidak mengerti saat melakukan percobaan. Selanjutnya ada penggunaan bahan-bahan kimia di laboratorium yang harus diperhatikan. Di antara lain, yang pertama ada tabung reaksi yang berisi zat kimia, tidak boleh diarahkan ke wajah sendiri atau orang lain, dan senyawa kimia tidak boleh dibaui. Selanjutnya ada larutan kimia yang tertuang di meja praktikan atau di lantai harus segera dibersihkan. Dan terakhir ada senyawa zat yang sudah tertuang ke dalam botol jangan dikembalikan ke tempat semula. Selanjutnya ada penyimpanan bahan kimia yang harus diperhatikan. Pada penyimpanan bahan kimia antara lain botol-botol yang berisi bahan kimia disimpan pada rak atau lemari yang telah tersedia khusus. Jangan mengisi botol-botol sampai penuh. Jangan menggunakan tutup dari kaca untuk botol yang berisi basah, karena lama-kelamaan tutup itu akan melekat pada botol dan susah dibuka. Semua peralatan atau gelas kimia yang berisi bahan kimia harus diberi label yang menyatakan nama bahan itu. Yang terakhir, bahan kimia yang dapat bereaksi hebat hendaknya jangan disimpan berdekatan. Selanjutnya ada simbol keselamatan kerja yang harus diperhatikan. Yang pertama ada beracun atau toksik. Yang kedua ada mudah terbakar. Yang ketiga korosif. Yang keempat mudah meledak. Yang kelima iritasi, dan yang terakhir radioaktif. Kemudian ada pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Yang pertama luka bakar akibat zat asam. Kita bisa membersihkan zat asam dengan kain halus atau kapas, kemudian cuci dengan air mengalir. Dan kemudian ada kecelakaan pada luka bakar akibat zat basah, cuci tangan, cuci dengan air mengalir. Bila dengan asam asis 1%, lalu cuci kembali dengan air, keringkan, olesi dengan salep bor dan balut dengan kain perban. Kemudian ada kecelakaan luka bakar karena panas. Kita dapat kompres luka tersebut dengan air secepatnya, tutup luka dengan perban dan segera bawa ke dokter. Dan apabila mata terkena percikan bahan kimia, basuh dengan air sebanyak-banyaknya. Kemudian ada keracunan zat melalui hidung. Kita bisa bawa korban ke tempat yang udaranya segar. Bila korban tidak dapat bernapas, berikan napas buatan. Dan terakhir ada keracunan melalui mulut. Kita bisa segera muntahkan bila tidak bisa muntah. Pancing dengan segelas air yang dicampur dengan 2 sendok garam dapur atau pancing dengan jari yang dimasukkan ke pangkal tenggorokan. Jika korban pingsan, segera bawa ke dokter. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang memberikan kritik dan saran, dipersilakan. Jika teman-teman tidak ada yang memberikan kritik dan saran, maka selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada saya. Baik, saya akan berpertanyaan kepada pemateri. Pertanyaannya, apa yang menjadi tujuan dasar sehingga di dalam pengelolaan laboratorium sangat diperlukan penataan laboratorium? Terima kasih kepada Dinda. Dengan pertanyaannya, apa yang menjadi tujuan dasar sehingga di dalam pengelolaan laboratorium sangat diperlukan penataan laboratorium?
Tujuan penataan laboratorium diantaranya untuk mengurangi hambatan dalam upaya melaksanakan suatu pekerjaan, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna ataupun pengelola, dan memaksimalkan penggunaan alat dan bahan serta mempermudah pengawasan. Apakah jawaban saya dapat dipahami oleh Dinda? Baik, terima kasih, saya cukup memahami. Baik, izin bertanya kepada Dewi. Pertanyaan saya, mengapa perencanaan diperlukan dalam sebuah kegiatan? Terima kasih kepada Fadila. Izin menjawab. Agar kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan baik, sangat diperlukan adanya perencanaan sehubung dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Apakah jawaban saya dapat dipahami oleh Dinda? Fadila. Baik, terima kasih jawaban yang telah diberikan pemateri. Saya dapat memahami jawaban tersebut. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Bila ada salah kata ataupun yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.